foto aja. Maksudnya? Kita terima, tapi dengan foto. Nanti kita tidak berhak menerimanya. Ya, terus ini suratnya nanti ke siapa? Di foto aja dulu. Oh, kita sudah menerima gitu. Kita sudah menerima. Oh, itu aturan. Dalam bentuk foto. Aturan. Enggak Pak, ini surat. Kita melayani Habib nih. Iya. Kemarin Habib kita undang, kemudian dari tim lawyer minta bantuan kami nih. Iya. Pak Fadilah, tolong minta waktu karena beliau tetap hadir. Cuman nggak ini kita schedule. Nah, kita kabulkan nih apa yang beliau mau. Kita schedule supaya formilnya dapat. Iya, cuman kan ini nggak bisa ada yang hadir. Iya, cuman arahan dari tim pengacara diterima tapi difoto. Pontang-panting urus virus, saya masih terhubung dengan Sekretaris HRS Center, Haikal Hasan, dan juga Sekjen PBNU, Helmi Faisal. Saya ingin ke Bang Haikal lagi. Bang Haikal, yang jelas hari ini polisi kembali datang ke Petamburan, niatnya untuk mengantarkan surat panggilan kedua untuk Habib Rizik Syihab. Informasi yang kami dapat dan yang ditangkap oleh kamera sempat dihalangi oleh Laskar FPI di Petamburan. Sempat juga ada teriakan-teriakan pengusiran. Kenapa seperti seolah-olah selalu ada drama ini kalau menyangkut Habib Rizik Syihab? Bang Haikal. Mbak Nana, saya jawab dulu pertanyaan sebelum break boleh? Ya. Ya, kenapa nggak datang? Katanya sakit. Sakit itu beliau kelelahan, bukan tidak datang berarti positif COVID, bukan. Itu jawaban saya. Jadi dibilang sakit secara umum, beliau serak, beliau letih sehingga beliau memutuskan belum bisa mendatang ke panggilan. Perihal yang tadi itu terjadi drama, betul. Saya amat setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Nana, drama. Siapa yang memulai drama? Tentu yang datang berbondong-bondong. Mbak Nana, dan kalau ini cuma selembar surat, dan saya juga pernah mendapatkan surat seperti itu. Datanglah persuasif, cukup satu orang, ketuk pintu baik-baik, terima ngobrol, terima suratnya. Ini dengan satu pasukan, Mbak Nana, sehingga respon masyarakat juga berlebihan, sehingga respon masyarakat juga langsung kaget, sehingga terjadi kegaduhan dan terjadilah drama seperti itu. Coba lihat rekamannya, itu sampai satu pasukan dengan senapan laras panjang, seperti mau perang. Kalau mau cuma mau ngasih surat, cukup satu orang sehingga datang diterima, kemudian duduk, ngobrol, minum kopi. Apa kita kehilangan budaya seperti ini sekarang? Jangan dong. Kita kan udah nengok ke depan saja gitu loh. Okay. Kalau nggak terjadi drama, ya tenang aja, datang satu orang, sampaikan surat baik-baik, ngobrol deh, enak sekali seperti itu. Oke, Bang Haikal, tapi kenapa seolah-olah ada keraguan atau ada keengganan untuk menunjukkan saja hasil pemeriksaan COVID-19 seperti halnya yang dilakukan oleh banyak tokoh publik, tokoh pemuka agama yang secara terbuka memang mengatakan kalau mereka positif atau negatif, sehingga kemudian tidak timbul persepsi-persepsi yang mungkin saja keliru. Kenapa tidak terbuka saja? Apa yang dikhawatirkan? Terbuka kok oleh Pak Munarman, dikatakan oleh Pak Munarman sebagai sekretaris FPI, beliau negatif gitu loh. Beliau udah cukup bicara, dan beliau cuma sekali bicara di Petamburan dan di Tebet. Setelah itu beliau tutup mulut, beliau istirahat total gitu loh. Ya. Beliau juga terbuka. Jadi sekarang gini maksud aja saya mengutip, kalau terbuka tidak mungkin Satgas COVID-19 di Bogor sampai kemudian harus melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi dan kemudian menjadi banyak pertanyaan. Kalau terbuka rasanya tidak akan sampai seperti itu, Bang Haikal. Itu masalah yang berbeda. Kita bicara soal pribadi Habib Rizik yang sudah mempercayakan kepada sekretarisnya itu Pak Munarman. Sedangkan pertanyaan Mbak Nana tadi itulah Mercy yang menjaga kode etik dengan awalnya dengan Pak Wali Kota, kemudian ada polisi di sana. Itu beda. Izinkan saya mengutip wawasan yang luas dari seorang tokoh Bapak Quraisy Syihab di wawasan Quran halaman 222 2003. Sudah kita ke depan saja gitu loh. Seperti Mbak Irma katakan tadi, udah selesai. Ini kalau diusut ke belakang ini akan rame, apalagi kalau kita umpamanya hubungkan dengan pidana. Ini yang harus diperiksa itu semua yang berkerumun. Masa 3 juta orang mau diperiksa sih gitu. Udah ke depan lebih baik. Solusinya itu adalah dialog solutif. Itu yang paling baik, Nana. Mbak Irma, tadi nama Anda disebut bagaimana? Kalau sahabat saya ini, Bang Haikal Hasan ini saya tahu persis beliau. Saya kira gini, saya sepakat juga kalau yang sudah-sudah, tapi gitu ya,
alangkah baiknya jika memang seseorang atau Habib Rizik atau Muhammad Rizik Shihab ini menyampaikan Bang Haikal ke publik bahwa saya sudah melakukan tes swab, saya tidak positif atau negatif. Tunjukkan saja hasilnya, itu justru akan lebih clear dan tidak terjadi banyak persepsi sebenarnya. Dan menurut saya apa yang kalaupun terjadi, misalnya beliau terkena, saya kira juga hal yang normal juga. Karena kan kemarin waktu pulang disambut dengan banyak pengikutnya, itu kan banyak sekali juga mungkin yang terpapar virus itu. Dan kemudian beliau misalnya tertular gitu. Itu kan hal yang normal, hal yang manusiawi dan wajar gitu. Jadi nggak perlu ada yang harus ditutup-tutupi juga gitu ya. Tapi tadi sudah diperlihatkan bahwa di TV bahwa beliau menyampaikan walaupun saya ngelihatnya sih nggak sehat gitu ya, entah nggak sehatnya karena kena COVID atau memang karena kelelahan itu soal lain. Tapi tadi saya melihat di TV Bang Haikal, beliau mungkin memang sakit ya kondisinya, tapi mungkin soal dia positif atau negatif saya tidak tahu. Artinya ingin saya sampaikan, lebih bagus kalau beliau menyatakan ke publik, iya saya terkena COVID atau saya tidak terkena COVID karena sakit biasa. Sehingga siapapun yang kemarin berhubungan dengan beliau jaga diri, ya bisa melakukan swab dan isolasi mandiri. Saya kira itu penting juga Bang Haikal. Terima kasih. Oke. Terima kasih masukannya Bu Irma, terima kasih. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Helmi Faisal. Bang Helmi, masih bersama kami? Masih mana? Siap. Bang Helmi, bagaimana menurut Anda apa yang seharusnya menjadi catatan bagi pemuka agama yang memang memiliki banyak pengikut, yang kalau kita bicara situasi saat ini di mana kerumunan memang akan mudah sekali terjadi begitu, apalagi kalau ada ajakan-ajakan dari pemuka agama. Bagaimana Anda melihat soal ini? Apa yang misalnya yang dilakukan oleh PBNU untuk memastikan bahwa meminimalisir adanya kerumunan yang terkait acara-acara pengajian dan sebagainya? Jadi saya tidak ingin mengorek-ngorek yang sudah, tapi begini. Sedangkan di kerajaan Saudi Arabia saja yang dikenal dengan Khadimul Haramain, pelayan dua tanah haram, itu melakukan pembatasan yang luar biasa. Dan tadi juga saya menyampaikan apresiasi kepada Habib Rizik yang sudah menyampaikan permohonan maafnya. Meskipun kita semuanya sangat menyayangkan sekali, pertemuan-pertemuan yang dalam skala yang sangat besar sekali, itu jelas menjadi suatu klaster tersendiri. Ya. Karena sebagai pemimpin umat tentu hendaknya kita berpegang pada satu kaidah fikih yang disebut dengan Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh, bahwa menghindar dari kebinasaan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, atas dasar prinsip inilah PBNU meniadakan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat konsentrasi massa, perkumpulan, baik itu acara-acara istighosah, Maulid Akbar, kita juga selenggarakan virtual secara terbatas sekali. Baik. Bang Helmi Faisal, Sekjen PBNU, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Mata Najwa. Semoga lekas sehat dan sampaikan salam untuk Kiai Said, semoga juga segera sehat. Terima kasih. Baik, dan juga untuk Bang Haikal Hasan, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini, Bang Haikal. Terima kasih Mbak Nana. Kami akan kembali untuk menyoroti situasi di Jawa Tengah, provinsi yang juga mendapat teguran dari Presiden Jokowi melihat angka-angka di Provinsi Jawa Tengah yang juga mengkhawatirkan. Kita akan membahas itu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sesaat lagi.